Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ini cerita tentang waliullah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal akan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan pada suatu hari salah satu murid Syekh Junaid Al-Baghdadi sedang menyepi di suatu tempat di daerah Basrah. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya datanglah temannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid Al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat Syekh Junaid Al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah? Selama 3 hari ini aku bekerja untuk menghilangkan warna hitam yang ada di wajahmu agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Dan akhirnya ia bertobat memohon ampun kepada Allah. Kisah selanjutnya, Habib bin Muhammad Al-Ajami adalah seorang waliullah yang mempunyai karomah luar biasa. Pernah pada suatu hari ada seorang wanita tua datang kepadanya. Ia bersimpuh di depan Habib. Dengan sangat memelas hati, wanita tua itu kemudian berkata, "Wahai Tuan Habib, aku memiliki seorang putra yang telah lama pergi meninggalkanku. Aku sudah tidak sanggup lagi terpisah dengannya. Berdoalah kepada Allah. Semoga berkat doamu Allah mengembalikan putraku." Mendengar pengaduan si wanita tua, Habib Al-Ajami bertanya, "Apakah engkau punya uang?" Wanita tua itu menjawab, "Iya, aku punya uang 2 dirham. Berikanlah uang itu kepada fakir miskin," perintah Habib Ajami. Kemudian Habib berdoa kepada Allah agar anak wanita tua itu kembali. Setelah selesai dengan doanya, Habib berkata, "Pulanglah, putramu telah kembali." Wanita tua itu pun menuruti perkataan Habib. Ia segera mohon pamit untuk pulang ke rumahnya. Belum juga sampai di rumahnya, dilihatnya sang anak sedang berdiri di depan pintu menantikan dirinya. Betapa bahagianya hati wanita tua itu. "Wahai anakku,
kau telah kembali," serunya penuh kegembiraan. Lalu ia segera mengajak anaknya menghadap Habib Al-Ajami. Kemudian Habib bertanya kepada anak tersebut, "Sebenarnya apa yang telah terjadi kepadamu?" Anak tersebut menjawab, "Waktu itu aku disuruh guruku membeli daging di daerah Kirmani. Namun saat dalam perjalanan pulang, bertiuplah angin yang besar dan kencang. Angin tersebut membawaku terbang entah kemana. Tiba-tiba terdengar olehku sebuah suara yang keras, 'Wahai angin, demi doa Habib Al-Ajami dan 2 dirham yang telah disedekahkan kepada orang-orang miskin, pulangkanlah ia ke rumahnya.' Seketika itu pula aku sudah berada di rumahku," kata si anak menceritakan. Itulah salah satu dari sekian karomah yang dimiliki oleh Habib Al-Ajami. Namun sebelum ia bertobat menjadi waliullah, dahulunya ia adalah seorang rentenir yang kaya raya. Kesibukannya sehari-hari adalah berkeliling menagih hutang. Ia berkeliling untuk mencari orang-orang yang berhutang kepadanya untuk kemudian menagihnya. Bila yang ditagih belum punya uang untuk membayar, maka ia akan meminta dibayar dengan kulit domba atau lainnya yang setimpal dengan piutangnya. Inilah yang dilakukannya sehari-hari untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Hingga pada suatu hari ia pergi menemui seorang lelaki yang hendak ditagih hutangnya. Ternyata orang yang dicari tidak ada di rumah. Ia hanya mendapati wanita yang merupakan istri si penghutang. Karena orang yang dicari tidak ada, maka ia meminta kulit domba kepada istri lelaki tersebut. "Aku jauh-jauh datang ke sini, tapi tidak mendapatkan uangku. Berikanlah aku kulit domba sebagai pengganti ongkos perjalananku," kata Habib Al-Ajami. "Wahai tuan, suamiku sedang tidak ada di rumah. Aku sendiri tidak punya apa-apa." "Oh iya, kami telah memotong seekor domba, namun tinggal lehernya yang tersisa. Jika engkau suka, aku akan memberikannya padamu," jawab si wanita. "Oh, itu juga boleh," balas Habib. Ia berpikir setidaknya ia dapat membawa pulang leher untuk dimakan bersama keluarganya. Kemudian Habib berkata, "Rebuslah dulu leher dombanya." Si wanita membalas, "Aku tidak memiliki kayu bakar, tuan." "Baiklah, aku akan membawakan beberapa kayu bakar," ucap Habib Al-Ajami. Kemudian ia pergi untuk mengambilnya, sementara si wanita tadi menyiapkan panci. Singkat cerita, masakan leher domba itu pun telah matang. Ketika hendak dituangkan ke dalam mangkok, tiba-tiba datanglah seorang pengemis untuk meminta makanan. Tetapi Habib membentaknya dan berkata, "Yang kami miliki ini hanya sedikit. Jika kami memberikannya padamu, maka tidak ada yang dapat kami makan nanti malam." Sang pengemis itu pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa dan putus asa. "Wahai wanita, tuangkan masakan itu ke dalam mangkok, biar aku bawa pulang," kata Habib kepada si wanita. Tapi ketika si wanita melihat isi di dalam panci, masakannya sudah berubah menjadi darah yang berwarna hitam. Lantas ia pun menemui Habib dan menarik tangannya untuk menunjukkannya. "Wahai Habib, lihatlah akibat perbuatanmu. Kau telah membentak pengemis dan mencacinya, dan juga akibat praktek ribamu. Beginilah yang menimpa kita di dunia ini, lalu bagaimana di akhirat nanti?" Melihat hal ini, Habib merasakan seolah ada kobaran api yang membara di dalam tubuhnya yang tidak akan pernah padam. "Wahai wanita, aku menyesali atas segala yang pernah aku lakukan," ujar Habib Al-Ajami. Namun ternyata esok harinya Habib kembali pergi menemui orang-orang yang berhutang padanya untuk ditagih.
Ketika ia melintasi anak-anak yang sedang bermain, mereka berteriak kepadanya, "Lihat itu, Habib si lintah darat, jangan dekat-dekat agar debunya tidak menempel pada tubuh kita dan membuat kita terkutuk seperti dirinya." Ucapan dari anak-anak tersebut sangatlah merasuk ke dalam jiwa Habib. Ia merasakan sakit yang mendalam, hatinya bagaikan pecah berhamburan. Dan untuk menenteramkan hatinya, ia pergi ke sebuah majelis milik Syekh Hasan Al-Basri. Sesampainya di sana, tampak Syekh Hasan Al-Basri sedang menyampaikan ceramahnya. Dalam isi ceramah tersebut, ia menyebutkan tentang ancaman-ancaman atas perbuatan riba. Hal ini membuat Habib gemetaran dan pada akhirnya ia pun jatuh pingsan. Setelah sadar, ia pun bertaubat di bawah tuntunan Hasan Al-Basri. Menyadari apa yang telah terjadi, Hasan Al-Basri memegang tangan Habib dan menenangkannya. Sepulangnya dari majelis pengajian, di tengah jalan Habib berpapasan dengan seseorang yang berhutang padanya. Orang itu pun hendak melarikan diri, namun dicegah oleh Habib. "Hei, jangan lari. Mulai sekarang akulah yang harus melarikan diri darimu," kata Habib sambil berlalu meninggalkannya. Ketika dalam perjalanan pulang, ia juga kembali melintasi jalan di mana anak-anak sedang bermain. Mereka pun kembali berteriak, "Lihat itu, Habib yang bertaubat. Jangan dekat-dekat agar debu kita tidak menempel di tubuhnya, karena kita adalah para pendosa." Mendengar teriakan tersebut, seketika Habib menangis terharu. "Ya Allah, baru sehari aku bertaubat, namun Engkau telah memuliakan namaku di hati manusia dan membuat namaku masyhur karena kebajikan." Lalu ia pun mengeluarkan pernyataan, "Wahai orang-orang, siapa saja yang menginginkan apapun, datanglah kepadaku dan ambil apapun yang kalian mau." Orang-orang pun berkumpul di rumahnya dan dia memberikan segala apa yang dimilikinya hingga ia tak punya uang sepeser pun. Kemudian ada seorang pria datang meminta sesuatu. Karena sudah tidak memiliki apa-apa lagi, Habib memberikan pria itu kain istrinya. Tak berselang lama, datang lagi seseorang untuk meminta sesuatu kepada Habib. Habib pun memberikan bajunya sendiri hingga ia menjadi telanjang dada. Setelah kejadian itu, Habib Al-Ajami mulai sering menyepi di tepi sungai Efrat. Di sana ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menyembah Allah. Setiap hari, siang dan malam, ia belajar di bawah bimbingan Hasan Al-Basri. Tapi ia tidak bisa mempelajari Al-Quran. Karenanya ia dijuluki Al-Ajami atau barbar. Seiring berjalannya waktu, ia pun menjadi orang yang sangat miskin. Suatu hari istrinya meminta untuk memberinya nafkah sehari-hari. Maka ia pun pergi keluar rumah menuju tepi sungai Efrat untuk beribadah. Ketika malam tiba, ia kembali ke rumah. "Wahai suamiku, di mana engkau bekerja? Kenapa tidak membawa apa-apa?" tanya istrinya. "Aku bekerja pada seseorang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, aku sampai malu untuk meminta sesuatu kepadanya. Tapi katanya setiap 10 hari sekali aku akan menerima upah," kata Habib memberitahu. Begitulah seterusnya. Setiap hari Habib pergi ke tepi sungai Efrat dan beribadah di sana. Hingga akhirnya hari ke-10 pun telah tiba. Ia bingung harus menjawab apa bila ditanya sang istri. "Apa yang dapat aku bawa pulang malam ini dan apa yang akan aku katakan pada istriku?" kata Habib merasa cemas. Sementara di tempat lain, istri Habib yang sedang berada di rumah tiba-tiba mendengar suara pintu diketuk. Begitu pintu dibuka, beberapa orang kuli panggul membawakan karung-karung untuk diberikan kepada istri Habib. Sontak ia pun terkejut dan bertanya,
"Apa ini dan dari siapa?" Lantas muncullah pemuda tampan dan memberitahukannya bahwa karung-karung tersebut berisi gandum, daging domba, minyak, madu, dan rempah-rempah. "Wahai ibu, saya diutus oleh tuanku untuk memberikan upah kepada suamimu, dan ini uang 300 dirham sebagai tambahannya. Sampaikan pada suamimu, bila ia tingkatkan amalnya, niscaya akan kami tingkatkan upahnya." Setelah mengatakan hal tersebut, pemuda itu pun segera pergi berlalu. Adapun Habib, ia melangkah pulang dengan perasaan gelisah. Ia terus memikirkan jawaban apa yang akan dikatakan bila nanti ditanya sang istri tentang upah yang telah ia janjikan. Ketika ia semakin mendekati rumahnya, ia mencium aroma roti dan masakan. Melihat Habib telah datang, sang istri berlari menyambutnya. Ia pun segera mengajaknya masuk ke rumah. Ia membersihkan wajahnya dan berlaku sangat lembut padanya. "Wahai suamiku, tuanmu itu sangat baik. Ia sangat dermawan dan murah hati. Lihatlah apa yang telah ia kirimkan melalui seorang pemuda tampan. Dan katanya bila engkau mau berusaha lebih giat, ia akan menambahkan upahnya," kata sang istri memberitahu. Habib pun menjadi terkagum-kagum. "Ya Allah, aku bekerja selama 10 hari kepadamu, dan engkau memberikan semua kebaikan untukku. Jika aku bekerja lebih keras, upah apa lagi yang akan engkau berikan?" kata Habib dalam hati. Demikianlah sekilas kisah tentang Habib Al-Ajami yang dulunya seorang rentenir tapi bertaubat dan menjadi seorang waliullah. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkiratul Auliya karya Syekh Fariduddin Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini. Namun di sisi lain, ia juga tak mampu menahan keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan. Suatu ketika, saat si pemuda duduk bersama kawannya, ia menyatakan keinginannya untuk berhenti. Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya itu. Kemudian tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas saja. "Kenapa harus Abu Nawas?" tanya si pemuda. "Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk dan sekarang sudah jadi ulama besar? Mungkin kau bisa belajar dari beliau bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan," kata tetangganya. Atas saran dari tetangganya, maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas. Setelah bertemu Abu Nawas dan mengadukan masalahnya, si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas selama 1 bulan lamanya. Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain. Tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahayanya minuman keras, baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka yang kelak akan dirasakan di akhirat nanti. Sebulan pun berlalu, si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim. Kesehariannya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan, kini ia habiskan untuk beribadah dan membantu pekerjaan Abu Nawas. "Wahai Tuan Syekh, 1 bulan sudah saya di sini. Berilah saya nasihat lagi," kata si pemuda. "Sekarang pulanglah dan belilah 1 botol minuman arak, lalu bawa pulang ke rumahmu," tutur Abu Nawas. Sontak si pemuda terkejut. Ia heran kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak. Tapi ia tak berani bertanya, apalagi sampai membantahnya. Setelah ia pulang ke rumah dengan membawa sebotol arak, hatinya menjadi sangat gelisah. "Kenapa harus ada minuman haram di rumahku? Aku harus membuangnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku," pikir si pemuda. Pada keesokan harinya, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda.
"Bagaimana tidurmu semalam? Apakah nyenyak?" tanya Abu Nawas. "Tidak, wahai Tuan Syekh, justru saya merasa gelisah. Setiap kali mata hendak terpejam, aku teringat minuman arak di rumahku," jawab si pemuda. "Terus kau apakan minuman arak itu? Apakah kau meminumnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tidak, Syekh, tak terlintas sedikit pun di benak saya untuk melakukan itu. Saya justru takut Allah akan murka kepadaku karena saya telah menyimpan arak di rumah. Lalu terpaksa aku membuangnya. Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak," jawab si pemuda. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum dan merasa bangga kepada si pemuda. Si pemuda lalu dengan berhati-hati bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas. "Maaf Syekh, bukan saya bermaksud lancang. Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak dan menyimpannya di rumah? Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Syekh menyuruh saya untuk menjauhi arak. Tapi sekarang malah disuruh membelinya," tanya si pemuda. "Oh, dulu kamu tidak bisa mengendalikannya, makanya saya suruh kamu menjauhi arak. Tapi sekarang kamu sudah bisa. Itu lebih baik, dan itu menunjukkan bahwa kamu sudah bisa mengendalikannya," jawab Abu Nawas dengan bijak. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat. "Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat," pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahil. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahil menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahil. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahil dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahil, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahil. Mendengar itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahil bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. "Sebenarnya aku berniat untuk memakannya sendiri, tapi berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau aku harus membagikannya kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahil. Ia pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil kebingungan. "Hei Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahil. "Sini Abu Jahil, duduklah di sampingku, dan kita melamun bersama-sama membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahil.
Kisah selanjutnya. Ulah konyol Abu Nawas kali ini benar-benar keterlaluan. Ia memasukkan pisau belati ke dalam tas prajurit pengawal kerajaan. Akibatnya sang raja sempat menuduh prajurit tersebut hendak membunuh dirinya. Prajurit yang tidak tahu menahu itu menyangkal tuduhan sang raja. Bahkan ia tidak tahu asal-usul pisau belati yang ada di dalam tasnya. Sang raja lalu memutuskan untuk menghukum mati prajurit tersebut. Dan guna penyelidikan lebih lanjut, prajurit itu diinterogasi untuk mengetahui motif rencana pembunuhan kepada sang raja. Namun si prajurit melakukan pembelaan diri. Ia bersumpah bahwa dirinya tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh Paduka Raja. Ia menyatakan bahwa dia adalah prajurit yang setia, siap mengorbankan nyawa untuk keselamatan sang raja. Bagaimana mungkin ia sampai tega berencana membunuhnya? Untuk mengetahui kebenarannya, maka pihak istana mengambil langkah investigasi. Kalau ternyata tidak terbukti, maka prajurit tersebut akan dibebaskan dari hukuman mati dan tetap menjadi prajurit pengawal raja. Setelah dilakukan investigasi dan mendapat keterangan dari beberapa saksi-saksi, barulah diketahui bahwa itu adalah ulah usil Abu Nawas. Sang raja pun merasa geram dan murka. Beliau lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah berhasil ditangkap dan dibawa ke istana, Abu Nawas amat terkejut. Ternyata Raja Harun al-Rasyid telah mengumpulkan rakyatnya untuk menyaksikan proses hukuman mati yang telah dijatuhkan kepadanya. Abu Nawas sempat membela diri dan menganggap hukuman mati terlalu berlebihan untuknya. Namun sang raja yang sudah marah dengan ulah Abu Nawas tidak memperdulikannya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu memasukkan pisau belati ke dalam tas prajuritku?" bentak sang raja. Abu Nawas menjawab, "Ampun Baginda yang mulia, hamba akui hamba telah berbuat salah. Tapi hamba melakukan itu hanya untuk menguji apakah prajurit Paduka Raja waspada dengan keselamatan Paduka. Bagaimana bila ternyata yang saya masukkan ke dalam tas adalah bom? Tentunya saat itu Paduka Raja dan para prajurit pengawalnya sudah mati semua." Sang raja sempat kaget dan menelan ludah mendengar jawaban Abu Nawas. Dalam hati raja berkata, ada benarnya juga apa yang dikatakan Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sangat perhatian dengan keselamatan dirinya. Namun tiba-tiba di benak sang raja terbesit rencana iseng untuk mengerjai Abu Nawas. Ia ingin balik mengerjai Abu Nawas. Ini adalah saat yang tepat, gumam sang raja dalam hati. Dengan berpura-pura masih marah, raja kembali berkata kepada Abu Nawas, "Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Kamu tetap harus menerima hukuman mati." Abu Nawas kaget bukan kepalang. Niatnya yang baik malah berakhir tragis. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk mengambil seekor anak ayam. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dengan maksud semua ini. "Hai Abu Nawas," hardik sang raja, "kamu pegang anak ayam itu dan silahkan kamu bunuh anak ayam itu dengan cara apapun terserah kamu. Karena saya akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun memutar otak mencari cara agar lolos dari hukuman mati. Namanya saja Abu Nawas, pasti tidak akan kehabisan akal. Ia perlahan mengangkat anak ayam dan mengelus pantat anak ayam itu, lalu meniup-niup pantat anak ayam dengan mulutnya. Melihat itu sang raja bingung. "Apa maksud dari perbuatanmu itu, wahai Abu Nawas? Aku menyuruhmu untuk membunuh anak ayam itu," ucap sang raja. Abu Nawas menjawab, "Iya, beginilah cara saya membunuh anak ayam Paduka yang mulia. Saya meniup pantat anak ayam agar perutnya penuh dengan angin. Dan lama-lama pasti bisa menyebabkan kematian." "Ada saja cara Abu Nawas lepas dari jebakan saya," ucap sang raja dalam hati. "Mana mungkin saya meniup pantat Abu Nawas?
Dasar kurang ajar Abu Nawas, sambungnya dalam hati. Karena merasa kesal gagal mengerjai Abu Nawas, sang raja pun menyuruh Abu Nawas agar segera pergi dari hadapannya. Abu Nawas kembali selamat dan lepas dari jebakan baginda Raja Harun al-Rasyid. Kisah selanjutnya. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh itu, engkau akan mengetahuinya hari ini juga wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan saya sudah menyiapkan kado untukmu wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya betul, aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya itu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Cerita yang kedua. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap baginda raja. Setibanya di istana, baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mengundangmu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai ataupun mempermainkanmu," tutur baginda raja serius. "Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini," kata baginda raja melanjutkan. "Memangnya ada masalah apa baginda? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka," balas Abu Nawas. Lalu baginda raja pun menceritakan masalahnya. "Beberapa hari yang lalu, sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, saya pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang artinya keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu. Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, 'Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dijawab dengan doa yang mengandung kecelakaan?' Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa wahai Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Jujur saja aku merasa bersalah, tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam.
Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku. Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, "Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu, kita akan tetap bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya." Dia pun lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan cerita Baginda Raja, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberi jalan keluar, dan Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajah Baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria. "Cepat katakan padaku, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu," pinta Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Nanti kalau Baginda bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja padanya, hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan. Karena Islam tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak. Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa, karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.